Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman risiko dan asuransi serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa kembali berkumpul secara virtual. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini saya Tiara Dahlan Rizkia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai prinsip-prinsip asuransi. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada Sri Rahayu, kemudian saya sendiri, dan ada Wahdah Fauzia. Pembahasan yang pertama, slide-nya tolong di. Nah, yang pertama ada pengertian asuransi, yang kedua ada prinsip kerja asuransi, yang ketiga ada prinsip-prinsip asuransi, dan yang keempat ada prinsip asuransi syariah. Jadi saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Rahayu dengan NIM 12 19 24 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen asuransi. Nah, kita harus tahu dulu nih apa asuransi itu. Sendiri merupakan istilah yang merujuk pada sistem atau tindakan perlindungan finansial ataupun ganti rugi atas terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Nah, hal-hal tersebut contohnya kayak kehilangan, terus kerusakan, kematian, di mana melibatkan pembayaran premi yang dilakukan secara teratur dengan jangka waktu tertentu yang dilakukan secara teratur untuk menjamin perlindungan tersebut, perlindungan dari hal-hal kayak kehilangan, kerusakan, dan kematian tadi. Nah, manajemen resiko ini sangatlah hubungannya asuransi, di mana misalkan manajemen resiko perencanaan dari risiko, maka manajemen risiko harus mempertimbangkan asuransi yang akan diambilnya gitu agar risiko ini dapat ditanggulangi gitu kerugiannya. Next, boleh. Adapun prinsip kerja dari asuransi. Next, ada 3 prinsip kerjanya. Yang pertama itu prinsip persamaan asuransi. Yang kedua itu prinsip probabilitas dan resiko. Dan yang ketiga itu prinsip hukum bilangan besar. Boleh di next. Nah, prinsip pertama ini yaitu prinsip persamaan asuransi. Nah, di mana konsepnya ini menyatakan bahwa penerimaan total ini harus sama dengan pengeluaran total dari asuransi tersebut. Nah, penerimaannya itu berupa premi, lalu juga bunga dividen. Untuk pengeluarannya sendiri itu mencakup pembayaran klaim, lalu ada biaya-biaya operasional, profit, dan cadangan teknis. Boleh di next. Yang kedua itu probabilitas dan risiko, prinsip probabilitas dan risiko. Nah, tugas dari asuransi sendiri itu kan untuk menanggung beban risiko yang dipindahkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Nah, perusahaan asuransi ini harus sanggup mengurangi risiko yang dimana bentuknya itu risiko itu kan ketidakpastian yang dirasakan oleh tertanggung menjadi kepastian, diubah menjadi kepastian dengan menerapkan konsep probabilitas
asuransi dapat menaksir apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tingkat pada ramalan akan kejadian masa depan tersebut. Nah, ramalan tersebut itu didasarkan pada taksiran probabilitas. Nah, apa sih probabilitas itu? Nah, probabilitas itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi, kalau misalkan peristiwa itu pasti tidak akan terjadi, maka probabilitasnya itu adalah 0. Tapi kalau misalkan suatu kejadian atau peristiwa itu bakal terjadi, entah itu kapan terjadinya, maka probabilitasnya adalah 1. Nah, probabilitas juga itu biasanya dinyatakan sebagai pecahan atau persentase. Boleh selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ada prinsip hukum bilangan besar. Prinsip ini, hukum ini menyatakan bahwa persis dengan hasil harapan atau expected result. Jika kejadian yang diamatinya itu jumlahnya tidak terhingga. Nah, hasil harapan dihitung dengan pertolongan probabilitas. Jadi, implikasi dari hukum bilangan besar ini adalah apabila jumlah kejadian yang dilakukan itu sangat besar, maka hasil aktual akan mendekati hasil yang diramalkan dari probabilitas itu. Nah, jadi perusahaan asuransi mengamati sejumlah besar kasus itu bisa dihitung probabilitas yang akan kejadian tersebut. Kayak ini jadinya kasus kebakaran di perusahaan yang semakin besar kejadian yang dilakukan, maka hasil aktual yang mendekati hasil yang diramalkannya juga bakal lebih aktual itu hasilnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip asuransi. Dengan asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara jadi setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Nah, prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud, yang pertama itu ada insurable dengan keuangan. Kemudian secara hukum suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam terhadap barang yang dipertanggungkan. Contohnya misalkan membeli produk asuransi jiwa. Nah, karena asuransi maka si pemilik harus memahami nih bahwa orang yang bisa mendapatkan asuransi tersebut adalah keluarganya. Bisa saja memilih selain ahli waris untuk mendapatkan manfaat dari asuransi itu, tapi ahli waris harus tetap dicantumkan. Nah, oleh karena itu keluarga dengan para ahli waris yang namanya tercantum sebagai penerima asuransi jiwa. Kemudian yang kedua ada Atmas Good Fight atau itikat baik. Nah, jadi dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung seluruh informasi baik material maupun imaterial. Contohnya, misalkan pemohon asuransi jiwa akan diminta untuk memberikan perincian pendapatan, kemudian kesehatan, polis asuransi jiwa yang ada dan perusahaan asuransi akan memutuskan untuk mengeluarkan polis atau berapa biaya untuk hal yang sama.
Nah, jika pemohon tidak memberikan informasi yang akurat, maka perusahaan dapat setiap klaim yang timbul polis. Jadi, perusahaan asuransi harus mengungkapkan dengan syarat dan ketentuan polis dengan rincian pengecualian. Maka jika pemegang polis asuransi bunuh diri sebagai cara kematiannya itu tidak tercakup dalam kebijakan asuransi jiwa pada tahun polis pertama. Nah, hal ini harus disebutkan dengan jelas dalam formulir proposal. Jika tidak disebutkan dan dalam kasus klaim muncul, kemudian tertanggung dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan asuransi. Kemudian ada indemnity atau ganti rugi, berarti mengembalikan posisi finansial tertentu di kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Nah, dengan demikian, indemnity ini merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena kerugian finansial yang dialami tertanggung. Karena itu, indemnity dapat diartikan sebagai suatu mekanisme di mana penanggung memberikan ganti rugi atau kompensasi finansial kepada tertanggung untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung sama seperti sebelum terjadinya kerugian. Nah, menurut prinsip ini, tertanggung tidak dibenarkan memperoleh pembayaran ganti rugi melebihi kepentingan tertanggung terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Contohnya misalkan mobil rusak. Nah, setelah klaim mobil tertabrak. Jadi kita tidak akan mendapatkan ganti rugi yang lebih mahal ataupun yang lebih murah. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada proximate cause. Proximate cause ini adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara suatu kekuatan lain yang diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber kontrak asuransi yang misalnya menanggung jenis risiko dan polis umumnya menyebabkan pengecualian mengenai yang tidak ditanggung. Dalam kaitan itulah asuransi hanya memahami betul hubungan antara risiko yang merupakan bagian yang dijamin oleh polis dengan prinsip proximate cause. Contohnya misalkan seseorang kehilangan kendali dan jatuh dari sepeda motor sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Orang tersebut memiliki polis asuransi kecelakaan diri, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, yaitu diketahui bahwa penyebab paling utama orang tersebut meninggal dunia adalah karena mengalami serangan jantung, bukan akibat kecelakaan terjatuh dari motor. Nah, sebab itu, maka ahli waris dari orang tersebut tidak dapat mengajukan klaim atas asuransi kecelakaan diri, tidak menjamin risiko kerugian yang disebabkan oleh penyakit jantung, melainkan hanya menjamin risiko yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, asuransi yang dapat menjamin risiko tersebut adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Selanjutnya yaitu subrogation atau subrogasi. Nah, pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menentukan lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Nah, prinsip ini berdasarkan pada suatu
ketentuan bahwa tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi apa yang dijanjikan dalam polis. Atau dengan kata lain, prinsip indemnity kan tertanggung pada keadaan keuangan yang sama sebelum terjadi kerugian atau peristiwa. Nah, dengan adanya prinsip subrogasi ini, tertanggung tidak dimungkinkan memperoleh ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang benar-benar deritanya. Misalkan si mobil kecelakaan lantas yang menyebabkan mobilnya rusak karena ditabrak oleh pengendara lain, maka proses pembayaran ganti rugi dapat dilakukan dengan penanggung mengganti kerugian atau kerusakan pihak tertanggung. Kemudian penanggung menuntut pembayaran ganti rugi dari penabrak yang menyebabkan timbulnya kerugian. Jadi dalam hal ini tertanggung tidak berhak lagi meminta ganti rugi dari penabrak. Tuntutan ganti rugi kepada pihak penabrak, pihak penabrak oleh penanggung itu disebut hak subrogasi. Kemudian yang terakhir ada contribution atau kontribusi. Nah, prinsip kontribusi ini merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity. Prinsip kontribusi pada dasarnya adalah suatu penanggung yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut ganti rugi kepada seorang tertentu meskipun jumlah singgung belum tentu tersebut jadi serta samaan jawaban benda atau risiko yang dan beberapa tanggung. Dalam kondisi tersebut, apabila terjadi klaim, masing-masing penanggung harus baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Wahda dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip asuransi syariah, kita harus tahu dulu nih apa sih dasar hukum dari asuransi syariah itu sendiri. Nah, yang pertama itu pastinya dasar sumber hukum asuransi syariah itu ada Al-Quran. Sebenarnya tidak ada secara eksplisit satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang. Nah, akan tetapi dalam Al-Quran sendiri itu terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi sekarang yang seperti yang kita kenal. Nah, mengenai ayat tersebut salah satunya ada dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 mengenai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan masa depan. Yang kedua, mengenai dasar hukum asuransi syariah, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis tersebut itu dijelaskan mengenai tentang hadis akilah, bahwa dalam hadis ini tuh praktik akilah itu telah menjadi budaya dari masyarakat Arab. Nah, akilah sendiri itu dimaknai dengan asyabah, yaitu kerabat dari orang tua laki-laki yang mempunyai kewajiban menanggung denda jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Nah, penanggungan akilah bersama ini merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini tuh didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung antar anggota suku. Yang kedua itu ada berdasar pada fatwa sahabat. Nah, praktiknya itu sahabat dalam pembayaran hukuman atau ganti rugi pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi di dalam hal ini tuh Umar bin Khattab lah orang pertama kali yang mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan untuk saling menanggung beban. Yang keempat ada ijma. Nah, para sahabat ini telah melakukan kesepakatan dalam hal akilah. Adanya ijma atau
kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan akilah. Nah, jadi akilah ini adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak-pihak dari si pembunuh tadi yang menyebabkan kematian secara sewenang-wenang. Nah, dalam hal ini tuh kelompok yang menanggung pembayarnya itu si pembunuh, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, bisa disimpulkan bahwa terdapat ijma di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai persoalan ini. Yang kelima adalah kias. Nah, yang dimaksud dengan kias ini tuh merupakan metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena persamaan ilat atau ada penyebab dan alasannya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dari asuransi syariah itu sendiri. Nah, tadi kan udah dibahas ya mengenai prinsip-prinsip asuransi secara konvensionalnya. Nah, kita sedikit ya membahas mengenai prinsip-prinsip asuransi syariah. Nah, yang pertama itu ada prinsip utamanya yaitu wata'awanu alal birri wa taqwa, yang artinya tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa dan al-ta'mim atau rasa aman. Jadi prinsip ini itu menjadikan para anggota atau peserta asuransi itu sebagai sebuah keluarga besar yang satu sama lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini tuh disebabkan oleh transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah, ada akad takafuli atau saling menanggung, bukan akad takfaduli atau saling menukar. Yang selama ini tuh hal tersebut tuh dilakukan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dan selanjutnya itu ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama itu ada tauhid atau unity. Nah, ini merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada di dalam syariat Islam. Setiap aktivitas kehidupan manusia itu harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa setiap gerak langkah serta hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua ada prinsip keadilan atau justice, merupakan terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini itu dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga ada tolong-menolong atau ta'awun. Nah, prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi ini harus didasarkan dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika jika mendapatkan musibah atau dilanda kerugian. Yang keempat ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama ini merupakan prinsip universal ya yang selalu ada di dalam literatur ekonomi Islam. Nah, manusia sebagai makhluk sosial ini yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi, mempunyai dua wajah gitu ya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Oke, yang kelima ada prinsip amanah atau trustworthy. Nah, dalam prinsip amanah ini, organisasi perusahaan itu dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periodenya. Dalam hal itu, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan bagi nasabahnya untuk dapat mengakses laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ini harus dapat mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah atau melalui audiatur publik. Yang keenam ada prinsip kerelaan. Dalam bisnis asuransi ini, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana yang disetorkan kepada perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Yang ketujuh ada larangan riba. Dalam Al-Quran juga ya disebutkan ada beberapa
ayat yang melarang pengayaan diri atau pengayaan riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi secara langsung tuh Islam tuh seperti yang kita tahu ya melarang adanya riba. Terus yang ke-8 adanya larangan maisir atau judi. Dari larangan maisir ini dikatakan adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak juga justru ada yang mengalami kerugian. Nah, hal ini tuh tampak jelas apabila misalkan pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecilnya saja. Juga terdapat unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman atau underwriting di mana untung rugi itu terjadi sebagai hasil dari ketetapan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada studi kasus dari prinsip-prinsip manajemen asuransi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui nih, lagi panas-panasnya banget kejadiannya pas kemarin tanggal 6 Maret 2023 itu ada kejadian tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Nah, ini tuh atas kejadian ini itu banyak dia itu kebakaran ini menyebabkan banyak rumah penduduk yang terkena imbas dari kebakaran depo Pertamina. Nah, untuk itu ada Wakil Ketua dari AAUI bidang Information and Applied Technology, Dodi Dalimunte, itu menyatakan bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi pada depo Pelumpang tersebut dapat dijamin melalui polis asuransi kebakaran atau Property All Risk atau PAR bagi penduduk yang rumahnya terbakar atau bangunannya terbakar. Nah, selain itu juga pihak Pertamina bisa mengklaim asuransi energi tingkat risiko tinggi jika terdapat proses produksi pada saat kebakaran tersebut. Nah, kalau misalkan tidak terdapat proses produksi, maka klaim asuransi yang bisa diambil Pertamina itu klaim asuransi liability, properti, dan kendaraan. Nah, ini tuh sangat ya relate sama prinsip-prinsip dari manajemen asuransi yang tadi, bahwa boleh slide-nya boleh dipindahin ke prinsip-prinsip manajemen asuransi. Nah, bahwa ini tuh kejadian ini tuh bisa diganti rugi gitu, bisa relate sama prinsip yang indemnity. Terus selanjutnya boleh slide selanjutnya. Terus juga subrogation, yaitu kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung diakibatkan oleh pihak ketiga atau orang lain. Nah, di sini tuh kejadian rumah para penduduk terbakar itu kan disebabkan oleh pihak ketiga, yaitu si pihak Pertaminanya sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Alhamdulillah, semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.